Nah, itu tadi saya menggunakan kamera Canon EOS 600D dengan lensa kit alias lensa standar 18-55mm. Katanya sih lensa ini dijuluki lensa sejuta umat karena memang lensa ini mudah didapatkan karena harganya yang murah. Lensa ini mudah didapatkan juga dari lensa bawaan DSLR ketika teman-teman membeli di toko. Lensa jenis zoom ini memiliki rentang 18 hingga 55 mili dengan nilai aperture terkecil f3.5 pada focal length 18 dan f5.6 pada focal length 55 mili. Jadi teman-teman nggak usah minder punya lensa kayak gini karena lensa ini juga bisa menghasilkan karya yang sangat bagus loh. Daripada teman-teman nggak punya lensa ya nggak bisa syuting teman-teman. Lalu bagaimana cara memaksimalkan lensa kit alias lensa standar 18-55mm untuk menghasilkan karya? Yang pertama ada bokeh. Apa sih bokeh? Bokeh berasal dari bahasa Jepang yang artinya menjadi kabur. Teknik bokeh sering digunakan pada film-film layar lebar, seperti di film-film Hollywood lah pokoknya. Bokeh itu biasanya titik fokusnya ada di subjek, kemudian backgroundnya blur. Untuk menghasilkan bokeh pada lensa kit alias lensa standar ini memang tidak begitu cetar karena memang lensa ini lensa standar ya, dan bukaan aperturnya tidak begitu besar. Lalu bagaimana sih caranya membuat bokeh di lensa ini? Yang pertama yaitu gunakan focal length terbesar karena lensa yang saya gunakan hanya 55 mili focal length terbesarnya, maka saya putar pada focal length 55 mili. Lalu setting aperture pada nilai terkecil. Nah, pada lensa kit ini nilai aperture terkecil pada focal length 55 mili adalah f5.6. Ya, saya pakai 5.6 saja. Intinya, jika nilai aperturnya kecil, maka bukaan lensanya besar atau lebar. Jadi gambar semakin blur dan juga semakin terang. Jika nilai aperturnya besar, maka bukaan lensanya kecil dan gambar semakin redup dan fokus. Lalu langkah selanjutnya yaitu dekatkan jarak kamera dengan subjek. Semakin dekat jarak kamera dengan subjek, maka backgroundnya semakin blur. Dengan syarat semakin jauh jarak subjek dengan background belakang. Yang kedua ada slow motion. Teknik slow motion ini banyak sering digunakan pada video klip, baik video klip di Indonesia maupun di luar negeri, karena memang slow motion ini memberikan kekerenan tersendiri pada satu video. Untuk menghasilkan video slow motion membutuhkan kamera yang bisa merekam dengan frame rate minimal 60 frame per second. Bisa juga sih 30 frame per second, tapi membutuhkan aplikasi tambahan dan hasilnya tidak begitu halus begitu ya. Nah, kamera yang saya gunakan yaitu Canon EOS 600D. Canon EOS 600D dapat menghasilkan video dengan frame rate 30 frame per second pada resolusi Full HD 1080p dan juga dapat menghasilkan frame rate 60 frame per second tapi pada resolusi HD 720p. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan slow motion pada resolusi Full HD 1080p? Caranya begini. Yang pertama, kita harus membuat sequence baru. Nah, kalau nggak tahu caranya buat sequence, ya nonton video sebelumnya ya. Jadi sequence saya itu frame rate-nya 29,9 atau 30 frame per second fps. Kemudian resolusinya 1080p ya. Oke. Lalu langsung kita import videonya. Di sini saya punya dua footage. Yang pertama ini resolusinya. Oke, kita lihat dulu ya. Resolusinya ini 1080p. Kemudian frame rate-nya 29,9 atau 30 frame per second ya. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua kita lihat. Nah, yang kedua ini resolusinya 720p. Kemudian frame rate-nya 29,9 atau 60 frame per second. Ya. Oke, sudah. Lanjut kita ke sini. Nah, lalu kita import saja ya. Nah, taruh di project tab. Nah, kemudian ini video berbeda teman-teman. Yang ini tadi 1080p, kemudian yang ini 720p. Otomatis ketika kita taruh di timeline, nanti tampilannya beda. Oke.
Kita yang pertama dulu ya. Ini yang 1080p. Oke, saya mark in dulu. Kemudian mark out. Nah, kemudian saya taruh ini di timeline. Kita play dulu. Oke. Nah, kemudian video selanjutnya resolusinya berbeda. Oke, saya masukin dulu ya. Oke, di sini. Oke, cukup sekian. Kita import, kita masukkan ke timeline. Nah, ketika video yang resolusinya kecil tadi, yang resolusinya 720p dimasukkan ke sequence dengan resolusi 1080p, maka hasilnya kecil, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kotaknya kecil ya kan, karena ini resolusinya kecil. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita besarin scale-nya. Nah, sebenarnya tutorial ini sangat gampang ya. Sangat sederhana sekali. Oke, 150. Oke, cukuplah. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, ketika video yang tadi, yang ini ya, video yang ini kan resolusinya 720p dengan frame rate 60 frame per second. Kita masukkan ke sequence yang memiliki frame rate 30 frame per second. Ini masih belum berubah, teman-teman. Ya, ini masih belum berubah ke 30 frame per second. Ini masih 60 frame per second. Ya. Jadi kita bisa buat video ini slow motion. Oke, kecuali nanti setelah kita ekspor, ya, ini 60 frame per second, ini 30 frame per second. Kita ekspor, baru semuanya ini jadi sesuai sequence ini. Oke, siap. Nah, lalu yang kita lakukan yaitu membuat slow motion. Klik kanan, speed duration. Nah, ini ganti setengahnya, 50% mungkin. Kalau oke, 40% lah, 40%. Nah, ini ketika kita centang maintain audio pitch, maka pitch-nya sama. Oke. Nah, ini menjadi lebih panjang. Kenapa? Ya karena ini 2 kali lipatnya, teman-teman. Oke. Kita play dulu ya. Tuh kan, slow motion. Jadi slow motion dia. Oke, sebenarnya tutorial ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Jadi pembuatan video klip Rapper Bunot yang kemarin itu pakai teknik seperti ini. Jadi nggak begitu rumit. Sebenarnya ini logika. Sebenarnya ilmu editing itu ilmu logika ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Kalau ingin slow motion ya kita lambatin. Jadi kalau kita ingin slow motion ya kita harus punya video yang 60 frame per second. Kemarin ada yang tanya ketika ngedit di Adobe Premiere Pro, resolusi yang berbeda itu gimana? Ya gampang, kita ngikutin saja, teman-teman ya. Kita ngikutin, kita mau resolusi yang mana? Apa 720p, apa 1080p? Kita ngikutin aja ya. Oke, kayak gitu, teman-teman. Dah, cukup. Kemudian yang ketiga ada wide. Lensa ini cukup menghasilkan view yang luas pada focal length 18 mili. View yang lebar, view yang luas biasanya menampilkan pemandangan di sekitar dan hasilnya juga fokus semua. Jadi saya pakai nilai aperture terbesar yaitu sekitar 7 sampai 11 agar hasilnya fokus atau jernih. Lalu saya biasanya menggunakan letterbox pada proses editing. Caranya seperti ini. Oke, teman-teman, di sini saya sudah punya video yang sudah saya susun, yaitu bagian dari video klip dari Rapper Bunot
lagu keduanya. Dan yang harus teman-teman lakukan yaitu klik kanan di daerah sini, project tab ya. Nah, ini project tab, klik kanan, kemudian new item, lalu klik title. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama letterbox. Oke, lalu oke. Nah, setelah itu teman-teman buat ini apa ini ya? Ini kalau di Photoshop itu kayak shape gitulah. Terus terang saya tidak begitu ngerti ya secara teknis penamaan tools-toolsnya kayak gini. Oke, teman-teman klik ini aja, lalu buat di sini. Oke, seginilah cukup ya. Lalu ganti warnanya menjadi hitam pekat. Ingat ya, hitam pekat ya, jangan hitam kayak gini ya. Ini harus hitam. Nah, hitamnya pekat kayak gini. Oke. Lalu teman-teman copy. Ya. Caranya Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, ya biasanya teman-teman misalnya kalau bikin tugas ya kan. Ini adalah jurus yang sangat ampuh. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Lalu pindah ke bawah deh. Nah, kayak gini. Disamain. Kira-kira udah sama. Udah jadi. Close. Udah. Ini letterbox kita udah buat. Oke, setelah itu kita masukkan ke timeline. Nah, udah kan, jadi kan. Nah, sekali lagi sebenarnya ini adalah tutorial yang sangat sederhana, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin request tutorial lagi, silakan komen di bagian komentar di bawah. Karena terus terang saya bingung mau bikin tutorial apa karena di YouTube udah banyak yang bikin tutorial ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang pembuatan video atau mungkin minta dibuatin tutorial apa, nanti komen di bagian komentar. Dah, itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, dengan begini maka tampilannya semakin luas, kayak di film-film Hollywood. Kemudian yang keempat ada movement. Menggerakkan kamera dalam sebuah film bukan keharusan lagi, tapi sebuah kewajiban. Karena menggerakkan kamera dapat menambah visual tersebut lebih ekspresif, sehingga pesan dalam adegan tersebut dapat mudah tersampaikan. Teman-teman bisa menggerakkan kamera dengan mendekati subjek atau mengelilingi subjek, terserah teman-teman. Saran saya untuk teman-teman yang ingin belajar kamera movement, banyak-banyak menonton film. Teman-teman perhatikan baik-baik pergerakan kamera pada film-film tersebut. Kemudian yang terakhir ada color grading. Memberi color grading pada suatu video akan memberikan nuansa yang lebih wow dan memberikan perubahan drastis pada suatu video. Dan ini menurut saya penting karena warna dapat menentukan segalanya. Dan memberikan color grading dapat menambah suasana. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi saya menggunakan Film Convert. Film Convert menurut saya adalah aplikasi yang sangat nyaman. Tinggal install, kemudian cari di Effect tab Film Convert, kemudian teman-teman bisa merubah color grading sesuka teman-teman. Nah, untuk mendapatkan Film Convert ini, teman-teman bisa membelinya dengan harga sekitar 150.000 di Bukalapak. Teman-teman cari sendiri. Nah, teman-teman sekarang bisa mempraktekkannya sendiri di rumah. Kalau nggak mempraktekkan, teman-teman nggak bisa. Jadi harus coba satu persatu. Oh ya, lensa yang sekarang saya gunakan yaitu lensa fix Canon 50mm dengan bukaan lensa 1.8. Oke kan? Tapi saya minjem ke teman saya namanya Vito, Instagramnya ada di sini. Dan oh ya, by the way tadi yang jadi talentnya yaitu Kiki, Instagramnya juga ada di sini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Ingat, peralatan yang minimalis juga bisa menghasilkan karya yang sadis. Saya Ridho Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya.